rakyat ataupun warga Indonesia ni dia sangat memegang kepada Pancasila. Ya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kurang satu apapun kiranya yang impian dari para bos semua segera tercapai. Jadi di bulan hari kemerdekaan Indonesia ini bosku, ternyata diam-diam negara tetangga kita itu menyoroti kaget bagaimana perayaan negara Indonesia dalam menyambut kemerdekaan. Dan hal ini mungkin terlihat sangat berbeda dengan cara penyambutan hari kemerdekaan yang ada di negara tetangga kita bosku. Bahkan melihat situasi ini ya, ada warga Malaysia yang justru melihat perbedaan ini sangat mencolok dan menjelaskan bahwa cara mendapatkan kemerdekaan Indonesia dan Malaysia itu berpengaruh bagi warganya dalam perayaan hari kemerdekaannya. Karena yang kita tahu, kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan melawan para penjajah, sedangkan kemerdekaan Malaysia itu diraih dengan cara diplomasi bosku. Jadi rasa nasionalismenya itu lebih kuat, lebih kental itu orang-orang Indonesia. Dan justru hal ini itu diungkapkan sendiri oleh warga negara Malaysia sendiri ya. Berkaitan dengan hal itu, hari ini kita mau mereaksi sebuah video yang bersumber dari channelnya Informasi IND, dan judul videonya mengatakan Malaysia heran kemerdekaan HUT RI meriah tidak seperti kemerdekaan Malaysia. Dan berkaitan dengan hal itu, tanpa berlama-lama langsung kita reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Indonesia ni dia as a republic ya. Dia dapat kemerdekaan dengan mengalahkan penjajah dia, which is kita tahulah dengan Belanda masa tu kan. Jadi dia berkorban nyawa ya. Dia halau Belanda tidak dapat kemerdekaan 1945 lepas perang kan. Jadi dia punya spirit tu lain sikit, dan dia dah biasa dengan cara-cara yang kita lihat sekarang ni lah. Sementara di Malaysia, biasanya hari kemerdekaan Malaysia diwarnai seperti bendera negara dijadikan lap motor. Wow. Pemasangan bendera terbalik bahkan oleh petugas pengibar bendera. Pemasangan bendera terbalik oleh warga Cina Malaysia. Tapi aneh sekali ya, kenapa hal-hal semacam itu seperti simbol negara Malaysia itu terpasang terbalik, simbol negara Malaysia itu terpasang dengan situasi yang sangat usang, dan lain halnya bosku. Seolah-olah simbol negara di negara tetangga kita ini akan tidak mendapat penghargaannya. Apakah ini faktor dari bagaimana cara mereka merdeka juga? Oke, kita mau play kembali videonya. Dia yang digunting-gunting di jalan. Salah cetak tanpa bulan di koran Cina Malaysia. Wow. Bendera robek yang terus dipasang tanpa diganti. Atau bendera tanpa lambang bulan dan bintang. Ada aja ya. Membuat warga Malaysia sendiri membedah apa alasan dibalik warga Indonesia yang begitu semangat dengan hari kemerdekaannya. Sementara di Malaysia, sikap warga mereka acuh tak acuh dengan hari kemerdekaan. Okey, cakap pasal negara tetangga kita atau negara jiran kita, Indonesia. Aku ada pengalaman berada di sana pada bulan Ogos dan melihat sendiri dan merasai sendiri mereka menyambut hari kemerdekaan diorang. Mungkin aku dapat buat sedikit perbezaan atau persamaan antara Malaysia dan Indonesia dalam menyambut hari kemerdekaan. So, masa aku dekat sana, aku turun dekat Jakarta. Dekat Jakarta tu aku relax dalam 3 ke 5 hari kot, kalau tak silap aku lepak sana. Lepas tu aku teruskan perjalanan aku naik kereta api pergi ke Bandung. Yang masa ke Bandung tu adalah hari di mana orang kata hari kemerdekaan mereka. So menarik lah. Apa benda yang menariknya dekat sini? Kau boleh lihat di setiap kampung ataupun di segenap jalan akan ada bendera merah putih. Diorang bukannya dipaksa lah untuk pacak bendera merah putih, tapi mereka dengan sukarela ataupun dengan orang kata dengan hati diorang gantung. Setiap kampung ada, setiap kampung meriah, dan setiap kampung ada pertandingan dan juga orang kata dan juga ada cara. Tapi memang setiap hari kemerdekaan negara Indonesia ya, sepertinya nggak lengkap rasanya kita menyambut hari kemerdekaan negara Indonesia jika tanpa ada pertandingan-pertandingan yang menarik bosku. Dan ini menjadi satu hal yang menjadi ciri khas negara Indonesia ya. Setiap bulan Agustus, tanggal 17 Agustus itu pasti ramai sekali perayaan-perayaan diadakan di tiap-tiap desa bosku.
memang betul-betul meriah ya. Dan hal ini yang membuat perbedaan yang sangat mencolok dalam penyambutan Hari Kemerdekaan Indonesia dan Malaysia, bosku. Kita mau lanjut kembali play videonya. Sambutan tersendiri mengikut budaya. Itu yang menariknya sebab aku pernah kerja bahagian korporat. Kalau korang nampak bangunan-bangunan kedai atau bangunan besar yang gantung bendera tu, itu adalah disebabkan kau kena gantung, kau kena paksa gantung. Aku rasa macam dekat Indonesia tu, dotik diorang tu sangat-sangat kuat berbanding Malaysia. Macam kita dulu banyak lah, macam dekat sekolah kita pegang bendera Malaysia. Aku pun sama. Lepas tu kita nampak kereta-kereta, teksi dengan bendera Malaysia. Tapi sekarang makin lama sangat makin kurang. Tapi dekat Indonesia mereka still maintainkan. Dan sambutan merdeka kita pun biasanya berada di sama ada dataran Merdeka ataupun di Putrajaya, pertunjukan dan sebagainya. Tapi dekat Indonesia ni setiap kampung ada acara diorang. Bila hari merdeka je ada acara, panjat galah lah, main sukaneka lah, mengikut kesesuaian kampung dan budaya mereka lah. Masa aku first sampai tu, aku memang terkejut gila. Terkejut macam aku nampak semangat patriotik diorang ni dari kalangan anak muda macam aku ni. Sebab aku bergaul dengan anak muda kan, sampailah ke orang tua sangat-sangat kuat. Mereka sangat pegang soal Pancasila. Diorang ada Pancasila. Aku rasa mungkin Pancasila tu kalau dekat Malaysia macam rukun negara. Kita rukun negara pun kita tak memperketatkan kan. Sebab tu ada orang yang langgar rukun negara ataupun yang masih orang kata memandang enteng kepada rukun negara. Tapi mereka, rakyat ataupun warga Indonesia ni, dia sangat memegang kepada Pancasila. Korang boleh bergaduh soal politik, korang boleh bergaduh soal agama, tapi dalam Pancasila mereka sangat bersatu. Sebab tu aku macam, aku respect lah macam mana mereka memupuk orang kata semangat patriotik dan semangat orang kata kenegaraan tu yang sangat kuat. Sebab kau akan rasa lebih sayang kepada negara kau. Ini pengalaman aku masa dekat sana lah yang aku boleh ceritakan. Sebab aku pergi dekat Bandung, aku merasai pengalaman tu dekat Bandung. Tapi bukan dekat tengah-tengah kota Bandung Maksud dia bukannya dekat bandar Bandung tu, tapi aku masuk ke kawasan kampung sebab ada kawan aku orang Malaysia yang tinggal dekat sana. Sebab dia buat kajian dekat sana lah. Dia ada link dengan universiti dia lah, Universiti Bandung dengan Universiti Malaysia, UMS. Dia orang hantar student orang dekat sana. So aku jumpa kawan aku dekat sana, ditumpangkan aku tidur. Lepas tu aku sendiri tengok proses dia macam mana mereka bergaul dengan orang tempatan, macam mana orang tempatan sana sambut dan menunjukkan bahawa hari kemerdekaan yang diorang sambut ni dengan penuh bangga. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini, bosku. Jadi jelas ya, pengakuan ini muncul dari warga negara Malaysia sendiri, bosku, yang mengatakan bahwa rasa nasionalisme negara Indonesia itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasa nasionalisme negara Malaysia, bosku. Dan dugaannya itu berkaitan dengan cara kemerdekaan yang diraih oleh orang Indonesia dan cara kemerdekaan yang didapat oleh orang-orang Malaysia, bosku. Orang Indonesia itu mendapatkan kemerdekaan dengan perjuangan ya, berkorban. Banyak pahlawan yang harus dikorbankan, bosku. Sedang orang-orang Malaysia mendapatkannya itu melalui jalur diplomasi, yang tentu saja negara ini mendapatkan kemerdekaannya dengan hal yang sangat berbeda. Dan berkaitan dengan hal ini semua, bagaimana ini menurut tanggapan para bos semua berkaitan dengan video reaksi kita hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan. Tinggalkan para bos semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.